wabarakatuh. Hamdan nusyurillah ma'adu. Perkenalkan, nama saya Zikri Zaki Abdul Razak dengan NIM 12340700116 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas MAU 3C. Di sini insyaallah saya akan menjawab pertanyaan tentang seputar dakwah antar budaya. Nah, yang pertama tuh jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Ya, strategi dakwah antar budaya dan Wali Songo. Strategi dakwah antar budaya, karakteristik dan metode dakwah Wali Songo. Strategi dakwah antar budaya adalah pengertian dakwah yang menyesuaikan pesan Islam dengan budaya lokal. Kemudian sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa menimbulkan penolakan dari masyarakat. Terus dalam dakwah antar budaya, dakwah tidak bersifat frontal gitu, melainkan lebih ke fleksibel dan akomodatif terhadap tradisi setempat. Karakter dakwah Wali Songo, yang pertama itu inklusif dan toleran. Wali Songo menghormati dan memanfaatkan tradisi lokal yang menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, simbolisme budaya, menggunakan simbol-simbol budaya yang sudah dikenal masyarakat gitu. Terus yang ketiga itu humanis atau persuasif. Pendekatan dakwah dilakukan dengan cara lembut, kemudian mendidik dan membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Kemudian metode dakwah Wali Songo gitu. Yang pertama tuh akulturasi dakwah, menggabungkan unsur budaya lokal dengan ajaran Islam seperti wayang kulit dan gamelan dan lain-lainnya. Kemudian metode selanjutnya yaitu dengan seni dan sastra, menggunakan tembang, syair dan pertunjukan sebagai sarana dakwah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pendidikan dan pesantren. Mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang melestarikan budaya lokal. Kemudian dengan ekonomi dan sosial. Metode ini juga membaur dengan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial, membangun pasar, kemudian serta membantu pengentasan kemiskinan. Yang kedua yaitu hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Ada beberapa hambatan dakwah antar budaya, yaitu yang pertama yaitu perbedaan nilai dan tradisi. Yang dimaksud di sini adalah adanya tradisi lokal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian resistensi budaya. Masyarakat lokal sering memiliki ketakutan gitu akan kehilangan identitas budaya. Kemudian ketidakpahaman umat. Yang maksud ini yaitu minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akulturasi dalam dakwah gitu. Kemudian tantangan dakwah antar budaya yaitu globalisasi. Maksud globalisasi ini yaitu pengaruh budaya asing yang dapat
mengaburkan identitas lokal dan nilai Islam seperti budaya asing itu dari budaya barat gitulah, yang luar Nusantara gitu. Kemudian dakwah yang radikalisme itu dakwah yang kaku dan menolak akulturasi dakwah. Kemudian perbedaan bahasa dan simbol, kesulitan menyampaikan pesan dakwah karena terakhir itu dari segi teknologi dan media, dakwah harus mampu bersaing di era digital gitu yang penuh dengan informasi yang beragam, bukan cuman sekedar scroll TikTok, nonton yang enggak gitu ya. Kemudian yang soal yang ketiga yaitu menggunakan seni dalam dakwah. Seni adalah sarana efektif dalam dakwah karena mampu menyentuh sisi emosional dan spiritual masyarakat gitu. Contohnya tuh kayak seni pertunjukan menggunakan teater, wayang, dan drama religi yang mengandung pesan moral dan ajaran Islam gitu. Kemudian musik dan tembang, juga salah satu seni gitu ya, yang menciptakan lagu-lagu Islam. Ya bisa dengan menciptakan lagu-lagu Islami dalam bahasa lokal untuk menyampaikan pesan dakwah. Kemudian kaligrafi dan seni visual, membuat karya seni kaligrafi dan moral bertema dakwah gitu. Kemudian film atau multimedia, membuat film pendek dan konten visual inspiratif dan edukatif seperti contohnya tuh kayak Nusa dan Rara gitu ya. Kemudian dengan puisi juga bisa, dan puisi dan sastra juga bisa. Puisi dan cerita pendek yang syarat dengan pesan dakwah dan kearifan lokal. Nah, lalu yang keempat yaitu skriptualisme dan akidalisme. Substansialisme Islam. Skriptualisme adalah pemahaman agama yang cenderung tekstual gitu dan detail terhadap kitab suci tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Pemahaman ini dapat mengarah pada radikalisme karena menghasilkan interpretasi yang kaku dan tidak toleran terhadap perbedaan. Kemudian substansialisme Islam itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pada esensi ajaran Islam seperti keadilan, kemudian kasih sayang dan damai dan lain-lainnya, tanpa terjebak pada simbol dan bentuk luar. Contohnya tuh kayak gotong royong. Islam mendorong kerjasama dan solidaritas karena di Al-Quran juga kan menjelaskan kalau kita tuh hidup bersama-sama gitu, tidak sendirian. Kemudian adil dan beradab, menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kesetaraan. Islam mengajarkan kesetaraan dan menghormati perbedaan. Dalam Al-Quran juga sudah jelaskan ya, kalau kita tuh tidak boleh rasis gitu lah, harus toleransi terhadap semua agama atau kalangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu apa sih bentuk budaya bernuansa dakwah dan kontribusi dalam dakwah antar budaya. Bentuk-bentuknya tuh ada beberapa bentuk, yaitu dengan wayang.
wayang kulit, mengisahkan cerita Islam dalam tunjukan wayang. Kemudian seni tari, tari Saman dan tari-tari lain juga memiliki unsur dakwah gitu. Terus tradisi Maulid dan sholawat, perayaan Maulid Nabi dengan seni musik dan syair pujian, seperti yang sudah-sudah ya, kalau lagi Maulid kan pasti ada marawis kayak gitulah. Terus kaligrafi, seni menulis ayat Al-Quran dalam berbagai bentuk kristik. Kemudian yang kelima, festival dan pameran Islam, menyelenggarakan festival budaya Islami dan melibatkan seni lokal. Kemudian kontribusi dalam dakwah antar budaya, mengembangkan konten digital, kemudian kolaborasi dengan senior lokal, kemudian menghidupkan tradisi Islam lokal, dan yang ketiga yaitu membuka ruang dialog. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua yang Ibu berikan kepada kami, khususnya saya. Terima kasih juga sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami, wawasan dan segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.